Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang fikih zakat ya. Pada pertemuan lalu ya, kita sudah membahas macam-macam harta zakat ya. Kita ingatkan kembali macam harta zakat. Di antaranya zakat naqdain atau zakat emas dan perak ya. Kemudian zakat apa lagi? Yang kedua, zakat al-an'am, binatang ternak yaitu sapi, kambing dan onta ya. Zakat ayam ada atau tidak? Tidak ada kan? 3. Kemudian zakat apa? Zakat zuru' was simar ya. Zuru' was simar. Sudah kita bahas juga masalah perkebunan dan buah-buahan. Yang keempat kemarin kita bahas apa? Zakat urudut tijarah. Urudut tijarah yaitu barang dagangan. Kemudian ada lagi yang kelima dan keenam ya, yang belum kita bahas adalah zakat al-ma'din yaitu bahan tambang. Kemudian zakat rikas. Rikas yaitu barang temuan. Insya Allah nanti setelah ini baru kita akan bahas tentang zakat saham ya, zakat saham. Insya Allah setelah kita bahas 2 zakat ini kita bahas dengan cepat saja. Intinya masalah al-ma'din, bahan tambang, kita tahu bahan yang ditambang. Ada macam-macam bahan tambang, ada yang logam, ada yang cair, ada yang perlu kerja untuk menambangnya sehingga bisa dikeluarkan dari dalam bumi. Tapi mazhab Syafi'i yang terkena zakat dari bahan tambang hanya emas dan perak, hanya tambang emas dan perak. Ada khilaf tentunya ya dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya emas dan perak saja, semua tambang nikel, misalnya besi, semuanya terkena zakat al-ma'din. Ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan yang terkena cuma mazhab hanyalah emas dan perak. Kenapa emas dan perak? Karena inilah yang datang dalilnya secara ini yang ijma, ya. Ini yang ijma dan ini yang ada dalilnya karena emas dan perak dia sendiri sudah adalah harta yang kena zakat. Harta yang kena zakat. Adapun tambang selain emas dan perak maka tidak terkena zakat, dan hukum asal barang-barang milik seseorang tidak terkena zakat. Ini hukum asal. Hukum asal barang-barang tidak terkena zakat. Yang terkena zakat harus ada dalilnya. Kata mereka yang dalilnya cuma emas dan perak. Lantas kenapa disendirikan? Kan sudah kita bahas ini ada zakat emas dan perak. Kalau ada zakat emas dan perak, kenapa kita bikin zakat khusus apa? Ma'din. Apa bedanya nomor 5 sama nomor 1? Paham? Bedanya di mana? Bedanya samanya dulu. Samanya sama-sama emas dan perak. Terus sama-sama mikdarnya 2,5%. Bedanya kalau ini nggak pakai haul, kapan ketemu keluarkan 2,5%. Bedanya ini tidak pakai haul, ini tanpa haul. Nisab sama berlaku. Jika emas ditemukan cuma sedikit, tidak sampai 80 gram, ya tidak jadi zakat, tidak kena zakat karena harus ada nisabnya. Nisab emas berapa kemarin? 80 gram atau 85 gram atau 90 gram, ada khilaf kan, sudah kita sebutkan.
Bedanya kalau zakat emas dan perak harus pakai haul, adapun zakat al-ma'din kalau yang ditambang adalah emas dan perak tidak perlu pakai haul. Kapan dikeluarkan ditambang dari bumi kemudian memenuhi nisab 85 gram atau 90 gram maka langsung dikeluarkan 20% tanpa harus menunggu haul. Paham? Baik. Adapun zakat rikas ya. Rasulullah SAW mengatakan wa fir rikas al-khumus. Dan Nabi SAW wa fir rikas khumus, yaitu kadarnya rikas itu al-khumus 1/5. Yaitu berapa? 20%. 20%. Namun apa yang disebut dengan rikas? Rikas ini orang bilang apa? Harta temuan. Harta terpendam, harta temuan, harta karun. Harta karun ya. Tapi rikas ini rikazu fi syara' dafinul jahiliyah. Rikas adalah secara syariat ini khusus untuk barang-barang milik orang jahiliyah. Yaitu orang musyrikin, orang kafir yang ditemukan. Artinya kalau ternyata yang ditemukan barang tersebut bukanlah milik orang jahiliyah, maka dia bukan rikas. Contoh, antum gali tanah di mana? Di Bintaro. Tahu-tahu ketemu ada emas di situ. Terus emas tersebut ada pahatan Pak Haji Paijo. Wah, ini bukan orang jahiliyah ini. Tulisan Pak Haji Paijo berarti ini harta milik siapa? Pak Haji Paijo. Ini bukan rikas. Nah, kalau dia bukan rikas, bagaimana hukumnya? Dia hukumnya luqatah. Luqatah. Kalau ini bukan, jika bukan barang jahiliyah, bukan timbunan harta jahiliyah, maka hukumnya luqatah. Itu barang temuan tapi bukan rikas. Hukumnya adalah al-luqatah. Al-luqatah ya harus diumumkan. Kemudian sampai setahun kalau tidak ditemukan maka bisa hukumnya tersendiri. Tidak terkena zakat ya. Ini terkait dengan ar-rikas ya. Dengan ar-rikas. Tapi kalau itu adalah barang jahiliyah, di antara buktinya apa? Terdapat misalnya tanda-tanda orang-orang agama dahulu misalnya penyembah berhala atau penyembah setan atau penyembah dewa misalnya, penyembah arwah, ada tanda-tandanya, ini berarti itu rikas. Berarti dikeluarkan 20%. Dan ini juga sama, tidak perlu menunggu haul. Ini tanpa haul. Tanpa haul. Baik, paham insyaallah. Selanjutnya sudah dicatat. Ada yang bertanya? Ya. Kalau barang rikas itu bentuknya beras atau seperti itu, Barang apanya? rikas. Rikasnya bentuknya beras. Itu pasti orang muslim yang punya. Bisa aja buat sesajen atau buat itu biasa. Kalau itu biasanya rikas itu biasanya ratusan tahun yang lalu. Kalau beras masih bisa dimasak berarti itu orang zaman sekarang. Kalau itu biasanya barang-barang lama yang mungkin tertimbun ratusan tahun lalu atau ribuan tahun lalu. Nah itu. Adapun kalau tertimbun beras atau apa itu ya mungkin yang punya rumah pergi atau gimana ya. Enggak ya. Ya. Asalnya milik pribadi asalnya. Asalnya milik pribadi. Asalnya dia bukan harta milik apa? Jahiliyah. Asalnya luqatah. Asalnya luqatah. Baik, sampai sini kita kembali kita lanjutkan. Saya sudah bikin ringkasan. Ini sudah belum nih? Sudah ya? Antum belajar ya. Belajar bukan cuma belajar, belajar untuk bayar zakat ya.
Dia belajar zakatnya nggak dibayar. Itu kan para pedagang di sini kan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang zakat saham. Saya sudah ringkaskan. Perhatikan di sini. Biar apa namanya singkat ya. Baik. Sebelumnya apa hukum saham? Ya. Sebelumnya apa hukum saham? Saham tentu ada bentuk 3 perusahaan. Ada 3 model perusahaan secara umum. 3 model perusahaan. Yang pertama adalah yang murni apa namanya pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal. Maka ini tentu boleh dibeli sahamnya. Dibeli saham. Baik. Yang kedua yang murni haram. Tentu ini haram dibeli sahamnya. Contohnya apa yang haram? Perusahaan apa? Bir. Apa lagi? Rokok. Apa lagi? Hah? Bar, ya. Konvensional misalnya. Ini semua murni haram. Yang halal misalnya apa? Perusahaan bakso. Perusahaan misalnya tambang atau perusahaan misalnya apa? Tekstil ya. Itu barang-barang yang rata-rata biasanya halal ya. Nah, ada yang campur ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Dan nomor 3 yang campur. Campur dalam hal ini asalnya pekerjaannya halal. Halal tapi ada kegiatan-kegiatan haram. Nah, di sini ada khilaf ya, tentang khilaf di kalangan para ulama ya. Di kalangan para ulama. Namun banyak ulama di Arab Saudi mereka mengatakan haram. Contohnya misalnya perusahaan tersebut dia halal tapi ternyata dia menjual beli dengan riba misalnya. Dia barangnya jualnya halal tapi dia jual belinya dengan apa? Riba. Atau dia bermodal dengan uang riba misalnya. Ini jadi masalah memang ya. Maka ini mahal khilaf ijtihad di kalangan para ulama. Kenapa ada ijtihad? Dari satu sisi kita dilarang untuk berta'awun dalam kemaksiatan, wala ta'awunul ismi wal udwan, tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika kita membeli saham berarti kita menjadi owner dari perusahaan tersebut, berarti kita setuju dan kita mendukung praktek-praktek maksiat yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dari sisi lain bahwasanya menjadi perusahaan yang murni halal sulit ya, sehingga sebagian ulama kemudian beristihad, mereka memandang berapa kadar keharamannya. Jika kadar haramannya sedikit masih dikategorikan halal, jika kadar haramnya sekian persen maka haram. Dan tentunya yang lebih hati-hati kita tinggalkan ya. Alhamdulillah enggak beli saham masih bisa makan ya, masih bisa makan. Tapi intinya ini ada khilaf yang ini ya. Tapi kalau asalnya memang haram maka tidak boleh. Ya, seperti juga yang campur misalnya perusahaan tersebut bidang kerjanya banyak. Dia produk halal, ada juga produk apa? Haram ya, semacam. Dan ini ada perusahaan seperti itu. Ada produk halalnya, ada produk apa? Haramnya. Dan sahamnya tidak bisa dibagi-bagi. Pokoknya kita beli perusahaan dia. Sehingga dalam perusahaan tersebut ada kegiatan haram ya. Ini hendaknya dijauhi. Dijauhi. Baik. Ini secara global tentunya pembahasannya panjang ya, perlu mutalaah yang lebih dalam lagi. Tapi ini kira-kira perusahaan yang menjual sahamnya. Paham? Baik, setelah itu bagaimana tentang zakat saham dari perusahaan atau zakat kalau orang beli saham? Siapa sini yang beli saham? Angkat tangan.
Ada yang beli saham? Enggak ada. Hah? Tawadhu ya. Tawadhu. Takut ketahuan. Baik. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Masih kebaca? Ya. Macam-macam saham. Saham secara umum ada dua model. Perhatikan. Yang pertama adalah al-ashum litijarah, yaitu seorang membeli saham untuk jual beli. Jual beli. Saham untuk barang dagangan. Kapan harga naik dijual. Dia lihat, oh kapan dia jual, kapan rugi dia tahan. Ya. Pokoknya dia niatnya bukan untuk investasi, tapi niatnya untuk dapat untung dengan jual beli saham tersebut. Ya, ini Allah Maha tahu tentang niat seseorang ketika beli saham tersebut. Beda dengan niatnya investasi. Niat dia bukan investasi, memang niat dia adalah untuk jual beli. Kapan naik dia lepas, atau dia tunggu sebentar dia naik baru dia lepas. Kemudian dia beli saham yang lain lagi. Seperti itu kerjaannya dia. Dia beli saham lain lagi. Kalau turun dia tahan. Kalau dia kelihatannya mau rugi segera dia lepas. Dia cari saham lagi. Ketahuan orang ini berarti dia beli saham untuk apa? Dagang. Maka saham yang seperti ini adalah masuk dalam urudut tijarah. Ini masuk dalam apa? Urudut tijarah. Zakat barang dagangan. Termasuk dalam urudut tijarah, zakat barang dagangan. Nah, kalau zakat barang dagangan, maka aturannya seperti urudut tijarah. Berarti bagaimana? Setiap penghujung haul dia kumpulkan nilai saham dia dan harus nilai beli atau nilai jual? Nilai beli atau nilai jual? Nilai beli atau nilai jual? Nilai jual. Nilai jual, karena selalu kita katakan bahwasanya barang dagangan itu adalah uang dalam bentuk barang apa? Dagangan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan, ketika kita punya uang 100 juta kena haul kan? Kena nisab kan? Misalnya bulan Ramadan atau bulan Muharram, kita punya uang 100 juta berarti kena nisab. Karena nisab emas perak, nisab emas sekitar 90 juta. Kemudian 50 jutanya kita belikan barang dagangan di 3 bulan kemudian, paham? 3 bulan kemudian 50 jutanya kita beli misalnya alat-alat tulis untuk kita perjualbelikan. Nah, nisab masih bertahan, masih berlaku atau tidak nisab? Masih. Karena nisab nilai jual barang dagangan digabungkan dengan duit, paham? Dan haulnya tidak diulangi dari bulan 3, tapi tetap dimulai dari yang tadi awal. Misalnya, saya ulangi, kita punya uang 100 juta di bulan Muharram. Kena nisab atau tidak? Kena. Berarti start haulnya mulai dari bulan Muharram. 3 bulan kemudian, bulan apa 3 bulan kemudian? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Berarti Rabiul Tsani 3 bulan kemudian 50 jutanya saya belikan alat tulis, buku tulis untuk saya perjualbelikan. Nah, berarti alat buku tulis itu adalah barang dagangan. Dan dia kalau ditinjau dari alat tulis tersebut tidak kena nisab karena nilainya cuma 50 juta. Tetapi ingat, untuk nisab barang dagangan harus digabungkan dengan uang kita. Paham? Dan haulnya tidak dimulai di Rabiul Tsani. Haulnya dimulai sejak Muharram karena dia adalah penjelmaan uang menjadi barang. Paham? Dia penjelmaan uang atau dikonversi uang menjadi barang. Jadi berlanjut. Paham? Ya. Jadi sehingga tetapi nilainya adalah nilai jual. Nilainya adalah nilai jual karena barang ini akan jadi duit. Duitnya adalah nilai jualnya, bukan nilai belinya. Nah, demikian pula berlaku pada saham yang seorang beli saham untuk dagang. Dia beli, dia jual, dia beli, dia jual ya. Tiba-tiba bisa untung banyak, tiba-tiba bisa rugi banyak. Nah, ini berarti dia menjadikan saham dia sebagai barang dagangan. Dia siap jual. Kapan untung dia jual, kapan rugi dia tahan. Dia merasa akan rugi banyak, segera dia lepas. Ini butuh keahlian, ya. Karena bisa untung dan juga bisa rugi. Nah, maka cara bayar zakatnya adalah dengan menunggu sampai penghujung apa? Haul.
Setelah penghujung haul, kemudian ditambah dengan dividennya, itu keuntungan. Terserah dividen tersebut mau dibagi setiap kapan, apa mau dibagi tiap sebulan sekali, tiap 6 bulan, tiap 1 tahun, pokoknya dividen yang tersisa itu juga termasuk terkena haul, karena dividen adalah keuntungan. Dan sudah kita bahas pada zakat barang dagangan, keuntungan tidak start haulnya, tapi dia mengikuti haul induknya. Masih ingat atau tidak? Keuntungan, saya punya barang dagangan 100 juta, kemudian tahun depan 6 bulan kemudian saya baru untung 50 juta. Setelah 6 bulan lagi berarti sudah kena haul. Nah, keuntungan saya ini baru muncul setelah 6 bulan. Secara haul dia belum haul karena dia baru 6 bulan. Tapi haulnya dia ngikuti induknya, ikut modalnya, paham? Sehingga meskipun dia baru 6 bulan, dia sudah juga terkena zakat. Paham tidak? Aduh, saya ragu. Antum punya barang dagangan nggak sih? Harusnya kalau punya barang dagangan bisa ini barang dagangan. Barang dagangan. Nilainya 100 juta misalnya, 100 juta rupiah. RP 100 juta. Kena nisab atau tidak? Kena nisab. Nisab, kemudian start haul. Misalnya ini adalah di bulan Ramadan, misalnya Muharram. Ini di bulan Muharram. Kemudian 3 bulan kemudian dapat untung. Untung tersebut adalah 30 juta. Oke, 30 juta. Dan ini untung tersebut bertahan terus sampai penghujung tahun. 3 bulan berapa lagi setelah itu? 9 bulan kemudian kan? Setelah 3 bulan, 9 bulan kemudian. 9 bulan kemudian. Dan tetap keuntungan tersebut bertahan sehingga total berapa? 130 juta. Nah, kita ngambil zakatnya dari ini 130 juta. Jadi 2,5% kali 130 juta sama dengan berapa, hitung sendiri ya. Baik, itulah nilai zakatnya. Nah, kalau kita perhitungkan, lihat 30 juta ini kan dia belum 1 tahun. Umur dia 30 juta ini baru 9 bulan. Tetapi dia tidak butuh haul. Ini haulnya ikut induknya, haulnya ikut modalnya. Modal awalnya. Modal awal ikut ikut haul apa? 100 juta. Sehingga meskipun dia sendiri kalau dihitung 30 juta tidak kena nisab, tidak kena haul. Dia nisab kan 190 juta. 30 juta tidak kena nisab, tapi nisabnya numpang kepada nisab apa? Ngikut kepada modalnya, dan haulnya juga ngikut kepada apa? Modalnya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kira-kira zakat saham pun demikian. Ini kalau kita kita analogikan kira-kira demikian. Saham pun demikian. Kalau saham adalah barang dagangan, ini adalah kita beli saham, ada nilai beli saham. Nilai beli saham. Misalnya kita punya saham 100 juta. Terus dividen ya. Ini 3 bulan kemudian, misalnya 3 bulan kemudian ada dividen 20 juta. Oke. Kenapa ada kotak-kotak gitu? Ya, nggak hilang. Oke, sebentar. Oh, nggak mau hilang dia. Lah, yang baru aja. Ya, oke. Ini pengguna teknologi juga tidak ngerti gimana caranya. Oke. Saya ulangi, sekarang gambarannya gini. Modal saham. Saham kita beli berapa? 100 juta. Entah ini berapa saham, misalnya satu saham 10 juta, berarti kita punya 10 saham. Tapi intinya modalnya 100
juta. 3 bulan kemudian pembagian dividen. Terserah produk apa, 30 juta. Untungnya banyak, baru 3 bulan sudah untung berapa? 30 juta. Kemudian 6 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian lagi pembagian dividen lagi. Pembagian dividen 20 juta. 6 bulan kemudian selesai haul. Taib total. Dividen ini sama dengan apa? Keuntungan. Ini keuntungan, paham? Keuntungan. Haulnya ikut apa? Haul ikut modal, paham? Juga sama, ini keuntungan. Haul juga ikut ini, ikut modal. Paham? Nah, ternyata 30 juta ini antum nggak ambil, antum simpan. Antum simpan. Maka sebenarnya total modal antum, saham antum ini totalnya adalah 100 berapa? 50 juta. Ini harga modal. Tetapi ternyata di pasar sudah berubah tahun depan. Di pasar harga jual misalnya 200 juta. Ternyata saham antum bernilai 150 juta plus untung 50 juta. Paham? Kan saham berubah-ubah harganya kan? Sama beli antum beli mobil nanti tahun depan harganya mungkin naik, mungkin apa? Turun. Ternyata harga di pasar, harga di pasar jadi berapa? 150 juta tambah 50 juta. Ini yang tadinya 150 tadi asalnya berapa? Asalnya 100 kan? Saham antum jadi naik 50%. Paham? Naik 50%. Tadinya awal 100 juta, tahun depan nilainya sudah menjadi 150 juta. Plus keuntungan antum 50 juta. Sehingga duit antum sekarang jadi berapa? 200 juta. Nah, antum keluarkan zakat dari sini 200 juta ini kali 2,5%. Paham? Kecuali dividennya antum pakai untuk jalan-jalan. Paham? Dividennya antum pakai ya berarti tetap saja yang dikeluarkan ya 150 jutanya. Ini kalau duit keuntungan antum simpan, paham? Kalau antum simpan ya sudah dia kena haul. Tapi kalau antum pakai buat ini buat anu selesai. Enggak ikung. Jadi paham gambarannya? Saya masih ragu. Hah? Kurang pahamnya di mana? Antum ada beli saham enggak? Enggak ya? Sama, saya juga enggak punya saham. Kenapa? Di mana? Dividennya? Dividen keuntungan sama, keuntungan dibagi. Kalau dividen langsung ditransfer ke rekening antum kan mungkin terserah perusahaan dia mau bagi dividen per tahun sekali. Karena perusahaannya banyak 3 bulan sekali terserah. Ada kesepakatan. Taruhlah 3 bulan pertama sudah ada pembagian. Bagian antum dapat 30 juta. 30 juta itu antum mau pakai atau antum simpan di tabungan. Kalau antum simpan di tabungan, berarti dia adalah keuntungan. Kalau keuntungan ya dia terkena langsung apa? Haulnya, langsung mau tidak perlu tunggu 1 tahun, dia ikut haul induknya, paham? Tapi kalau antum pakai, antum belikan mobil, ya sudah, ya sahamnya aja yang kena apa? Yang kena zakat. Karena uangnya sudah antum beli barang bukan barang dagangan, barang pakai, paham? 50 jutanya antum beli mobil sudah selesai. Berarti yang kena zakat cuma barang dagangannya. Barang dagangannya lah saham antum yang tahun lalu nilainya 100 juta, sekarang jadi 150 juta. Kalikan 25%. Pahamkah antum? Hah? Ya, silakan Anas. Saham dikasih company. Iya 50 barang terus. Ya. Iya, ini sama kita dikasih berarti sekarang milik kita. Milik kita ketika kita terima. Kalau ini saham mencapai nisab, berarti dia kena start haulnya. Start haulnya. Paham? Kita pinjamkan ke Okman. Mas apa? Kita pinjamkan.
kita beli saham sendiri, terus nggak ada urusan pinjam uang teman, itu masalah zakat utang kemarin. Pokoknya kita punya barang dagangan berupa apa? Saham. Oh enggak ada. Kapan kita pinjam uang, kita beli barang dagangan, barang itu adalah langsung start haulnya dari kapan kita beli barang dagangan. Ya. Oh enggak, kalau sampai ternyata 100 juta tersebut tahun depan nilainya cuma 30 juta, dividennya sudah antum pakai semua, ya enggak kena zakat. Paham? Tapi kalau antum nilainya jatuh 30 juta, dividennya antum tahan, tidak antum jual, tetap 80 juta. Bisa jadi kena, taruhlah nilai turun 50%. 100 juta jadi 50 juta. Ternyata dividennya antum tidak pakai. Jadi tetap 100 juta tetap kena zakat. Paham? Karena nisabnya masih bertahan. Paham ya? Ya. Sama, masih kena. Berarti lanjut. Dividennya dirubah menjadi emas, dirubah jadi uang, masa tetap dihitung. Karena masalah zakat urut tijarah, zakat duit, zakat emas, ini digabung nisabnya. Paham? Kecuali antum belikan barang yang bukan barang dagangan, sama kalau antum dividennya antum buat beli barang lain, sama aja. Dia masih lanjut buat barang dagangan lain. Kecuali kalau antum beli mobil bukan untuk barang pakai, sudah hilang. Tinggal sisa sahamnya yang merupakan barang dagangan. Paham ya? Oke. Baik. Sudah dicatat? Baik, itu baru saham model pertama. Baik, sekarang kita lanjut pada saham model kedua. Saham model kedua ini adalah lil istismar, untuk investasi. Apa bedanya yang pertama dengan kedua? Yang kedua untuk investasi itu dia tidak jual beli, memang dia untuk invest. Saya punya perusahaan, tapi antum owner perusahaan lah. Beda yang pertama dia beli, kapan naik dia jual, kapan dia beli, kemudian kalau mau rugi dia lepas ya. Kalau itu berarti barang dagangan. Kalau ini enggak, memang dia membeli untuk bertahan lama, setahun, 2 tahun, karena dia ingin jadi owner dari perusahaan tersebut. Berarti niat dia adalah untuk invest. Allah Maha tahu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Berarti dia beli saham tersebut untuk investasi. Nah, jadi tujuan dia hanya untuk mengambil dividen, dia bukan untuk jual beli. Ini makanya saya bilang sini, saham untuk mengambil untung apa? Dividen. Dia bukan untuk jual beli sahamnya, tapi dia nunggu untung setiap tahunnya dari perusahaan, nunggu dividen. Jadi intinya dia untuk investasi. Nah, untuk perusahaan yang atau untuk kita yang beli saham, niatnya untuk investasi, maka ingatlah perusahaan yang kita beli sahamnya ada 4 model. Perusahaan yang kita beli sahamnya ada berapa model? 4 model. Model pertama, perhatikan, model pertama adalah Sinaat Al-Mahdha, yaitu perusahaan yang bergerak bukan pada jual beli barang, Contohnya perusahaan hotel. Dia buka hotel. Hotel kan nggak ada beli barang, tapi dia bisa jual sahamnya. Ya, jasa. Yang penting dia bukan jual beli apa? Barang. Hotel, contohnya lagi bis, perusahaan bis. Dia tidak jual beli bis, tapi dia jual jasa angkutan. Kargo, contoh perusahaan apa? Kargo, ya. Ekspedisi. Ini semua bukan jual beli barang. Contohnya lagi cuci karpet. Ada perusahaan cuci karpet, ada perusahaan telepon, ada perusahaan tekstil, tekstil bisa jadi jual beli barang, ya. Jual beli baju atau jual beli kain. Enggak, ini telepon, listrik, ini semua namanya perusahaan yang tidak jual beli. Paham? Tidak jual beli. Kalau antum perusahaan yang antum beli sahamnya modelnya seperti ini, hotel, bis, kemudian listrik, kemudian cuci karpet dan yang lainnya, ya maka ini bagaimana cara bayar sahamnya, ya? Maka sahamnya enggak kena zakat. Karena itu perusahaan bukan jual beli barang, paham? Tapi yang kena zakatnya cuma dividennya.
kalau terkena haul. Paham? Saya sekarang gambarkan perusahaan yang kedua. Antum mikir ya. Perusahaan model pertama. Model pertama tidak, perhatikan, tidak menjual barang dagangan. Jadi banyak ya. Contoh ini sekarang contoh praktek, contoh. Saham antum beli saham 100 juta. Baik. 3 bulan kemudian, yang 3 bulan, langsung aja 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, baik, untung dividen berapa? 50 juta. Terus 6 bulan lagi kemudian, berarti setahun lengkap ya. 6 bulan kemudian, dividen lagi 10 juta. 10 juta. Baik. Nilai saham sekarang adalah naik 100%. Jadi berapa? 200 juta ya, 200 juta. Paham sampai sini kondisinya? Baik, zakatnya berapa? Hah? Yang zakat yang mana? Enggak kena zakat. Kenapa enggak kena zakat? Yang kena dividennya. Dividennya tidak kena apa? Tidak kena zakat, apalagi sudah dibelikan barang. Jadi dividennya kurang dari nisab, sehingga tidak terkena zakat. Masya Allah, udah pinter-pinter antum ya. Masya Allah, tabarakallah. Enggak. Dia enggak ada barang dagangan. Iya, dia jual jasa seperti perusahaan taksi. Enggak. Ada gitu ya. Oke. Intinya beginilah ya. Ya, baik. Iya, kalau berarti bukan barang dagangan, itu namanya jual jasa. Kalau barang dagangan ada jual barang. Jual HP kah? Jual mobil kah? Ya. Jual apa kah? Ya, itu. Baik, ini jenis perusahaan pertama. Sampai sini paham? Kita kembali kepada sudah dipotong belum? Saya juga nggak punya saham ya. Pernah jual beli saham. Baik, yang kedua adalah tijarah mahdhah. Ya. Perusahaan murni jual beli barang dagangan. Perhatikan ini. Ya. Dia contohnya mengimpor barang lalu menjual tanpa diotak-atik. Dia mengimpor kemudian dia menjual. Dia impor misalnya tas dari luar negeri, kemudian dia jual. Dia impor mobil dari luar negeri, kemudian dijual. Ini murni dia memang jual apa? Jual beli. Paham, ini jenis model kedua. Paham? Jenis perusahaan model ketiga, dia adalah tijariyah sinaiyah. Perusahaan yang menggabungkan antara produksi dan dagang. Contoh perusahaan minyak. Dia beli minyak mentah, kemudian dia olah, kemudian dia jual jadi intinya ada hal yang dia jual. Atau misalnya perusahaan sawit, dia kemudian punya kebun sendiri, dia produksi, kemudian dia jual minyak tersebut. Berarti ada barang apa? Barang dagangan yang dia jual. Apalagi kalau dia sudah olah menjadi CPO misalnya, atau bahkan sudah jadi minyak tertentu, berarti dia ada yang dia dagangkan. Nah, untuk model kedua dan model ketiga ini, apakah dia murni perdagangan ataukah bercampur antara produksi dengan perdagangan? Maka zakatnya ya
dengan dipotong nilai barang yang tidak bergerak. Jadi kita bayangkan ada perusahaan tersebut seperti misalnya perusahaan itu adalah perusahaan ekspor impor. Dia impor, taruhlah apa yang sering diimpor sini misalnya? Impor sudah dijual lagi? Hah? Mobil lah, taruhlah mobil. Iya, dia impor mobil dari Jepang misalnya. Kemudian dia jual di tanah air. Atau dia impor barang-barang kemudian dia susun, dia jual. Intinya terserah. Yang penting ada barang yang dia jual, belikan. Nah, kita harus tanya kepada nilai perusahaan tersebut. Kita bilang nilai perusahaan ini kan perusahaan terdiri atas barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak misalnya bangunan perusahaan, kemudian mobil-mobil yang untuk operasional, ya seperti itu ya. Kemudian ini semua tidak kena zakat kan karena dia bukan barang dagangan. Yang barang dagangannya yang kena zakat ya barang dagangannya doang. Setelah kita tanya, mereka bisa jelaskan, oh ternyata dari nilai saham kalau saham kita 100%, maka barang-barang tidak bergerak yang tidak kena zakat kira-kira 70%. Kira-kira 70%. Sementara barang dagangan cuma 30% dari perusahaan tersebut. Karena modal dia untuk bisa melaksanakan jual beli dia butuh nilai butuh bangunan, butuh ini, butuh ini operasional, alat-alat komputer dan macam-macam semuanya. Ya. Setelah dinilai ternyata barang dagangannya cuma 30%. Ini contoh ya. Nah, yang kena zakat yang mana? Yang 30%-nya. Yang 30%-nya karena itulah yang untuk barang dagangan. Paham sampai sini? Ya, aset tidak bergerak tidak terkena zakat. Yang terkena zakat adalah aset yang barang dagangan. Coba kita kasih contoh nyata ya. Model perusahaan kedua dan ketiga. Kedua dan tiga ya. Caranya gimana? Dilihat ya aset. Contoh ini contoh aset tidak aset bukan barang dagangan. Misalnya ternyata dinilai 70 apa? persen dari aset perusahaan seluruhnya. Sementara aset barang dagangan ini bukan ya. Ini bukan barang dagangan. Ini sekarang aset barang dagangan. Ternyata cuma 30%. Sekarang contoh antum beli saham ya. Antum beli saham. Beli saham. Sahamnya adalah 200 juta. Antum beli entah berapa kartu ya, saya nggak tahu istilahnya apa? Hah? Lot. Tulisannya LO? Oh, lot ya. Taruhlah berapa lot nilainya 200 juta. Pokoknya nilai lot yang untuk miliki 200 juta. Kemudian 3 bulan kemudian biasanya dividen dibagi berapa tahun? Setahun berapa kali? Hah? Atau enggak dibagi-bagi? 3 bulan kemudian untung 30 juta. Kemudian 3 bulan kemudian lagi, 6 bulan kemudian, dividen, ini dividennya, berapa? 30 juta juga. Jangan 30 juta, 50 juta. Ini 50 juta. Saya mau lihat antum pintar atau tidak ya. Juta. Kemudian 3 bulan kemudian sempurna haul kan? Sempurna haul. Ternyata saham naik 50%. Coba zakatnya berapa? Dividen tidak dipakai, disimpan. Hitung gimana caranya? Saya hitung coba. Caranya gimana? Hah? Dari 90 1
Saham naik 9%. Jadi nilai saham berapa sekarang? 300 juta. Kemudian dividen berapa? Dividen berapa? 100 juta ya. Baik, zakatnya? Berapa? 100 ya. Jadi ini 30% dulu. Ya, 30% dulu. Ini 30%-nya berapa? Sama dengan 90 juta. Terus zakatnya? Berarti zakatnya 100 plus 90 juta kali 2,5%. Masya Allah. Benar ya. Jadi dividennya nilai sudah jelas, dividennya keuntungan tetap ikut modal awal ya. Tanpa ditinjau dari aset 30% atau 100%. Dividen nilai 100%. Adapun aset sahamnya cuma diambil 30%. Karena sahamnya naik 50% jadi 200 jadi 300 juta. 300 juta 30%-nya 90 juta. Jadi 90 juta tambah 100 kali 2,5%. Paham atau tidak? Yang enggak paham tanya. Saya ulangi, zakat untuk model perusahaan kedua dan ketiga yang kena zakat cuma aset barang dagangannya. Seandainya itu perusahaan 100%, kita tadi sudah sepakat, ini kita contohkan. Ternyata diteliti oleh ownernya, ternyata 70% adalah nilai aset yang tidak kena zakat, paham? Misalnya barang bangunannya, kemudian mobil operasionalnya, komputernya, tanah buat parkiran mobilnya. Ini semua kan aset tidak kena zakat. 70%. Ternyata yang kena zakat mobil yang buat dijual itu kalau dipersentasikan cuma 30% dari nilai perusahaan. 30%. Nah, kita sebagai pembeli zakat, kita beli saham ternyata 200 juta. Setahun kemudian setelah haul, ternyata saham kita naik 50%. Jadilah berapa? 300 juta. 50% dari 200 berapa? 100 juta. 100 tambah 200 jadi 300 juta. Nah, 30% dari 300 juta adalah 90 juta. Jadi ini yang kena zakat. Mengenai dividen adalah keuntungan. Maka tidak perlu lihat 30%-nya karena dia murni apa? Keuntungan. Ya, sehingga dia mengikuti haul dari induknya. Sehingga dividennya 100 juta, tinggal kita tambahkan 100 tambah 90, 190 juta kalikan 2,5%. Paham? Paham tidak? Paham ya, baik. Terakhir, model yang keempat. Ini sudah di foto? Sudah ya. Model yang keempat adalah syarikat ziraiyah, yaitu perusahaan perkebunan. Nah, ketika perusahaan tersebut ini yang keempat, perusahaan perkebunan, maka zakatnya adalah aturannya ikut dengan zakat perkebunan. Ingat zakat perkebunan ada nisabnya. Taruhlah ini perusahaan besar, pasti nisab udah lewat ya. Berapa 600 sok kalau tidak salah, kemarin sudah hitung ya. Atau 300 sok saya lupa. Iya. Khamsa ausuk ya. 60 kali 300 sok. 300 sok sekitar 750 kg. Itu perusahaan besar tentu hasilnya melewati nisab. Nah, mengenai zakatnya, bedanya kalau perusahaan perkebunan, zakatnya adalah ditaksir nilai tanamannya. Sama, perusahaan tersebut ada aset yang tidak kena zakat dan ada aset barang dagangannya. Itu bukan barang dagangannya, yaitu tumbuh-tumbuhan yang dia panen. Misalnya perusahaan beras kita beli. Nah, bayar zakatnya tidak tumbuh haul, tapi kita lihat berapa kali dia panen perusahaan tersebut. Paham? Itu bedanya. Dia tidak pakai haul. Ini tidak pakai haul. Tapi nunggu panen, tapi setiap kali panen. Baik, kita contohkan. Sampai sini paham? Paham ya?
Kita contohkan perusahaan yang keempat. Perusahaan keempat. Keempat yaitu perkebunan. Tentunya perkebunan yang kena zakat ya, bukan perkebunan yang tidak kena zakat ya. Seperti sawit tidak kena zakat. Kita kemarin merujukkan yang perkebunan maksudnya yaitu barang apa? Makanan pokok dan bisa disimpan seperti beras, jagung, gandum ya, seperti itu ya. Adapun perkebunan sawit, kemudian perkebunan sayur enggak. Ini nanti tinggal jadikan barang dagangan atau nanti masalah duitnya ya, itu lain lagi. Tapi ini kita taruhlah perkebunan sebagaimana yang sudah kita bicarakan. Misalnya yang pertama adalah beli saham. 100 juta. Kemudian dividen 3 bulan. Dividen 30 juta. 6 bulan kemudian dividen 30 juta. 3 bulan kemudian sempurna haul, nilai saham naik. Saham naik 100%. Jadi berapa? 200 juta. Baik. Diketahui perusahaan panen 3 bulan 4 bulan sekali. Baik. Bagaimana cara bayar zakat? Tahu nggak caranya gimana? Berarti dalam setahun bayar zakat berapa kali? 3 kali. Kesimpulannya berarti setahun bayar zakat 3 kali. Dari aset ya, dari aset apa? Perkebunan, dari aset apa? Hasil kebun. Bukan aset tidak bergerak, dari aset hasil kebun ya. Berarti konsekuensinya kita harus tahu nilai saham setiap 4 bulan sekali. Paham? Harus tahu nilai saham, nilai jual. Ingat ya, bukan nilai beli. Nilai jual apa? Saham 4 bulan sekali setiap kali panen. Jadi kita lihat kapan perusahaan panen bulan sekian, kita berarti kita hitung saham kita sekarang nilai berapa? Itulah. Misalnya 30%, ya sudah berarti 30% dari saham tersebut kena nisab atau tidak? Pasti kena nisab karena dia perusahaan apa? Besar. Dan dia anggap satu harta yang apa? Satu kesatuan. Jadi pasti kena nisab. Tinggal kita ambil 20% dari 30% tersebut sama dividen. Dividen kita pakai atau tidak? Dividen tetap tidak dikurangi. 100% dividen. Paham tidak? Tetap 2,5. Nilainya enggak? Sebentar. Nilainya iya, nilainya ya. Iya, zakat barang dagangan. Iya, ikut kadar itu. Iya, ikut kadar itu. Wallahu alam. Saya ragu lagi. Nanti saya cek lagi. Kalau saya perkiraan saya nilainya jadi memang ada khilaf tentang masing, ada yang mengatakan semua dianggap barang dagangan, semua saham dianggap barang dagangan. Tapi pendapat yang kedua ditinjau dari jenis apa? Perusahaannya. Kalau kita ikut pendapat kedua ini harusnya tidak, harusnya bukan 20%. Tapi tergantung perusahaan tersebut di pengairan atau tidak. Kalau pengairan berarti 10%, kalau pengairan 5%, kalau dari alami 10%. Dari situ berarti harus dibedakan kalau betul pertanyaan beliau ya. Dari situ kita harus bedakan bahwasanya dividen adalah nilai uang sendiri. Dia punya haul sendiri. Kalau memang begini ya. Kalau yang begini berarti dia punya haul sendiri ya. Tapi kita tunda aja ya. Saya pelajari lagi yang jenis keempat ini, saya pelajari lagi insyaallah taala. Mudah-mudahan pada pertemuan depan saya bisa lebih lebih paham tentang ini. Pertanyaan bagus, saya tidak perhatikan tadi ya. Karena memang dalam masalah zakat saham ada 2 mazhab. Mazhab pertama atau bahkan beberapa mazhab. Mazhab pertama semua dianggap barang dagangan. Apapun perusahaannya dianggap barang dagangan. Jadi cuma model pertama.
Ya. Mazhab kedua yang dilihat cuma dividennya saja, barangnya enggak dilihat. Pokoknya setiap dividen yang dilihat apa? Zakatnya. Mazhab ketiga perincian tadi, tergantung perusahaan yang kita miliki dan ini pendapat yang lebih logis. Adapun mengenai bentuk perusahaan keempat nanti saya baca lagi insyaallah taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.